Halo, saya Nimade Dewi Sartini, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ 7 Denpasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum dengan judul simulasi proses pencernaan makanan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjelaskan tahapan pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemui di rumah, seperti roti tawar, saringan, soda kue, air hangat pengganti air liur, cuka dapur, sendok, dan plastik bening. Pertama-tama saya menyiapkan alat dan bahan sederhana seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu langkah pertama, simulasi pengunyahan di mulut. Saya menghancurkan potongan roti dengan sendok. Saya hancurkan dulu potongan roti ini dengan sendok. Lalu menambahkan sedikit air hangat sebagai pengganti, Pak ya. Kamera bisa mendekat, pengganti air liur. Saya gunakan air hangat. Di sini saya mulai menghancurkan sedikit demi sedikit. Saya aduk hingga menjadi bubur. Ini menunjukkan proses pencernaan mekanik dan kimiawi awal di mulut kita, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Langkah kedua, simulasi pencernaan di lambung. Saya masukkan bubur roti yang tadi saya aduk ke dalam plastik bening, lalu menambahkan sedikit cuka dan soda kue. Saya masukkan pertama-tama roti ini ke dalam plastik bening. Teman-teman bisa lihat, didekatkan kameranya. Lalu saya menambahkan soda kue, maaf sedikit kotor karena dapur saya di desa ya teman-teman. Saya masukkan sedikit soda kue ini ke dalam plastik. Terus saya masukkan juga cuka dapur yang saya baru beli di warung depan rumah. Ini semuanya mudah ditemui ya. Selanjutnya saya masukkan cuka dapur sekitar 3 tetes ya. Setelah itu reaksi yang muncul setelah saya aduk sebentar seperti ini, saya lakukan dulu. Sudah muncul gelembung-gelembung tipis ya teman-teman. Reaksi yang muncul berupa gelembung menunjukkan proses pencernaan kimiawi di lambung karena adanya asam dan enzim. Ini mulai muncul gelembung-gelembung halusnya, teman-teman bisa lihat. Ini muncul gelembung-gelembung halus. Seperti inilah usus kita mencerna makanan ya teman-teman. Langkah ketiga, simulasi penyerapan di usus. Saya menuangkan campuran ke kain tipis atau saya siapkan ini saja. Cairan yang menetes menunjukkan zat makanan yang diserap tubuh. Ini bentar dulu ya. Langkah ketiga, simulasi penyerapan di usus. Saya menuangkan campuran ke kain ke saringan yang saya siapkan, ke saringan yang cukup tipis ya cairannya. Cairan ini menetes menunjukkan zat makanan yang diserap tubuh, sedangkan sisa padatnya menunjukkan ampas yang tidak tercerna. Seperti ini usus halus kita menerima zat makanan yang dicerna di usus. Seperti ini. Ini ibarat sampahnya ya teman-teman, dan ini sisa-sisa makanan halus yang sudah dicerna. Setelah saya mengamati hasil tadi, tahap pencernaan itu berupa mulut. Kegiatan simulasinya menghancurkan roti plus air. Hasil pengamatannya roti menjadi bubur lembut. Terus ada tahap pencernaan bernama lambung. Kegiatan stimulasinya saya menambahkan cuka dan soda kue. Hasil pengamatannya muncul gelembung dan tekstur mulai berubah. Tahap pencernaan yang ketiga ada namanya usus. Kegiatan simulasinya saya menyaring campuran tadi. Hasil pengamatannya cairan menetes, sisa padat tertinggal. Kesimpulannya, pencernaan makanan terjadi secara bertahap, mulai dari mulut secara mekanik, lambung secara kimiawi, hingga usus sebagai tempat penyerapan sari makanan. Dengan alat dan bahan sederhana, kita bisa memahami proses pencernaan yang sesungguhnya terjadi di dalam tubuh manusia. Terima kasih.